أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Saat aroma menyentuh jiwa, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Yanti Maharani dipersilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya? Sehat-sehat? Gimana kabarnya baik hari ini? Sehat fisiknya? Sehat hatinya? Sehat juga kantongnya, betul nggak Kang Reza? Insya Allah ya, mudah-mudahan itu jadi doa juga buat kita semua ya. Siap untuk menyimak. Kalau sudah siap, saya akan memulai. Barangkali ada gorengan yang belum dibalik, atau ada cucian yang mau dijemur, ya nanti malah kepikiran ya. Siap ya? Bismillah. Kali ini saya diminta untuk menyajikan yang sedikit agak lain karena kita akan bermain-main dengan rasa. Siapa yang mau yang mau ikutan nih bermain-main dengan rasa? Tetapi rasa yang dihadirkan dari aroma. Kalau kemarin saya menyampaikan tentang khasiat ini, kemudian cara merebusnya seperti ini, cara menyeduhnya seperti ini. Tapi sekarang saya akan menyajikan satu hal yang lain yang tetap bisa kita rasakan manfaatnya dari bahan alami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersemangat sekali karena apa? Ini merupakan salah satu passion saya. Sebagaimana saya sebelumnya banyak sekali belajar tentang herbal ya, otodidak. Meskipun saya belajar dari ilmu herbal medik ya, waktu belajar di UI, tapi ternyata ilmu herbal ini luas sekali. Bahan alami pun banyak ya. Herbal aja terbagi menjadi bahan tradisional, bahan alam tradisional, dan bahan alami yang memang dia dikembangkan lewat penelitian-penelitian terbaru gitu. Nah, bahan alami yang tradisional ini ketika kita pelajari lagi itu banyak sekali kembangan ilmunya. Yang pertama, ketika kita mau belajar tentang satu jenis tanaman yang namanya Camellia sinensis teh ya. Kita harus belajar bagaimana memilih tehnya, ada berbagai macam teh. Kemudian bagaimana meraciknya, sehingga saya belajar lagi herbal tea blending. Bagaimana menyatukan herbal-herbal dengan tanaman teh sehingga bisa dinikmati, yang mana itu menyempurnakan kita ya punya ramuan jamu sebelumnya. Ramuan jamu itu kan syaratnya sebetulnya bermanfaat dan berkhasiat aja kan. Tapi tidak sampai mengharuskan untuk bisa dinikmati gitu. Meskipun ya tetap kita pengennya jamu itu enak. Sekarang sudah hadir mazhab baru lagi nih jamu kekinian. Yang anak-anak muda ini sudah mulai mencari-cari bentukan jamu sehingga lahirlah yang namanya jamu kekinian. Saya cerita panjang dulu ya nggak apa-apa ya buat memperluas hasanah tentang herbal. Jadi jamu kekinian itu ternyata modifikasi inovasi dari jamu-jamu yang warisan leluhur gitu, warisan moyang seperti beras kencur.
Beras kencur ternyata dipadukan dengan es krim tuh enak banget. Namanya jadi bares krim. Kayak gitu. Jamu kekinian tuh arahnya ke sana. Gitu ya. Kemudian eh, herbal tea blending ini menyempurnakan dari versi jamu. Kalau tadi jamu tuh syaratnya sebenarnya nggak harus enak, nggak harus bisa dinikmati, tapi herbal tea blend itu syarat mutlaknya adalah bentuknya harus menarik, racikannya, kemudian rasanya harus enak, bisa dinikmati. Yang ketiga, aromanya harus terpenuhi. Mau aroma yang calming atau aroma yang bisa kita apa namanya membuat rileks gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang ketiga yang saya pelajari lagi selain tadi jamu. Kalau jamu saya ngambil sertifikasi sendiri yaitu sebagai dokter saintifikasi jamu di Indonesia. Kemudian herbal tea blend saya juga ngambil sertifikasi lagi sebagai profesional tea blending. Kemudian yang ketiga nih, ini menarik banget. Aroma terapi blending. Siapa yang baru mendengar? Ada yang baru mendengar aromaterapi blending? Aromaterapi blending ini ternyata merupakan satu keterampilan untuk menggabungkan satu aroma gitu ya dari satu zat herbal yaitu minyak asiri ya atau essential oil. Jadi minyak asiri itu dalam bahasa Indonesianya, essential oil itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nggak usah bingung. Kadang-kadang saya nyebut minyak asiri, kadang-kadang nyebut essential oil. Essential oil lebih kedengaran populer ya. Dan mungkin teman-teman ya sering mendengar ketika ada rekannya yang menawarkan ini loh essential oil yang bagus. Nah, saya ingin mengajak dulu sebenarnya apa sih essential oil? Saya ingin memberitahu, share informasi mengenai apa sih manfaat dari essential oil yang merupakan satu zat aktif yang terdapat pada herbal. Kita tahu zat aktif yang terdapat pada tanaman, termasuk herbal, yaitu tanaman obat, itu terdiri dari berbagai macam. Untuk yang sering menyimak kelas saya, siapa yang sering menyimak kelas saya boleh ketik dua, biar saya tahu nih, wah ini rajin nih. Dan pasti sudah dengar istilah zat metabolit sekunder di dalam tanaman yang memberikan khasiat dari tanaman itu. Jadi kalau kita lihat dari kasat mata tanaman ya ada yang dari rumput liar, ada yang dari rempah, bumbu dapur gitu. Nah, kenapa sih tanaman-tanaman itu bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan zat aktif atau kita sebut bioaktif atau dalam bahasa Inggris disebut chemical ingredient, biokimia ya, yang ternyata setelah diteliti bioaktif itu memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, khusus pagi ini saya ingin menyampaikan tentang satu zat bioaktif yaitu minyak asiri. Karena di berbagai kelas biasanya saya menyebutkan misalkan satu tanaman kunyit aja ada kurkuminoidnya. Nah, itu adalah bioaktif dan itu punya bahasan tersendiri tentang khasiat dari si kurkuminoid itu. Tapi kali ini saya akan membahas tentang segi bioaktif minyak asirinya. Contohnya yang paling khas yaitu di temulawak ya. Temulawak ternyata punya zat aktif yang namanya santorizol. Seperti itu ya. Kemudian eh, ada lagi jahe. Zat aktif minyak asirinya namanya gingerol. Jadi setiap tanaman itu memiliki minyak asiri yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik. Masya Allah, nikmat mana lagi yang Allah dustakan, ya kan? Allah tuh membuat satu minyak asiri aja pada tanaman itu berbeda-beda gitu. Makanya tidak heran setiap manusia ini memiliki karakter yang beda-beda. Iya, masuk ya. Oke.
Itu tadi sedikit pembuka dari saya dan selamat menyimak. Hati-hati, kurang tidur dapat menyebabkan obesitas. Kok bisa? Simak video saya sampai selesai. Yang belum follow, yuk follow dulu. Jika kuantitas tidur kurang dari 6 sampai 8 jam dan tidur kurang berkualitas akan mempengaruhi keseimbangan hormon yang pada akhirnya memicu Screen-nya belum terlihat, Dok. beberapa Masih hormon. Apanya? share screen. Oh, belum ya? Share Mm-mm. screen-nya, pause-nya bentar ya. Mm-mm, masih gelap. Hormon leptin terganggu. Oh, belum. Terima kasih Kang Reza informasi. Bentar ya. Penelitian membuktikan terdapat hubungan antara saya dan timbulnya obesitas. Tidur malam yang kurang dari 5 jam menyebabkan kecenderungan obesitas. Hati-hati, kurang tidur. Hati-hati, kurang. Sekarang udah ada ya? Hati-hati, kurang tidur Mantap, dapat mantap. menyebabkan obesitas. Kok bisa? Simak video saya sampai selesai. Yang belum follow, yuk follow dulu. Jika kuantitas tidur kurang dari 6 sampai 8 jam dan tidur kurang berkualitas, mengaruhi keseimbangan hormon yang pada akhirnya memicu kejadian obesitas. Beberapa hormon yang terganggu antara lain kortisol, leptin, dan grelin. Kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar tidak terkontrol. Penelitian membuktikan terdapat hubungan antara kurang tidur dan timbulnya obesitas. Tidur malam yang kurang dari 5 jam menyebabkan kecenderungan obesitas 15%. Kenapa hal itu dapat terjadi? Gangguan tidur dapat menyebabkan peningkatan asupan energi lalu peningkatan rasa lapar akan meningkatkan hormon leptin sebagai rasa lapar dan menurunnya hormon leptin yang sebagai hormon pastinya. So, buat kamu yang punya gangguan tidur, cepat atasi segera. Untuk penanganan awalnya, kamu bisa banget gunakan herbal. Tentunya herbal yang sudah banyak diteliti untuk gangguan tidur. Apa itu? Yaitu lavender. Cara menggunakannya pun mudah. Cukup teteskan lavender oil seperti ini ke tangan, lalu tidur. Kemudian, oleskan sisa lavender oil yang ada di tangan, ke leher, tengkuk, dan dada. Selamat mempraktekannya. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan aromaterapi untuk gangguan tidur. Nah, ini cocok. Penggunaan aromaterapi ini bagi orang-orang yang menghindari obat-obatan, dia nggak suka minum obat, dia nggak suka minum pil, dia menghindari obat kimia. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan aromaterapi ini. Dan teman-teman jangan khawatir karena aromaterapi ini sudah digunakan sama seperti herbal-herbal yang lain dari zaman kuno terdahulu ya. Jadi bukan sekonyong-konyong ada sekarang gitu. Tapi memang istilahnya baru pada abad ke-20 inilah. Dulu ya sama aja kayak herbal atau jamu gitu ya kalau di Indonesia. Cuman memang dari nenek moyang kita tuh sudah menyampaikan khasiat dari penggunaan herbal atau jamu yang dihirup atau dioles. Nah, dan sekarang sudah banyak penelitian-penelitiannya ke arah pembuktian bahwa aromaterapi ini bisa digunakan tidak hanya untuk terapi aroma, tapi betul-betul bisa sebagai agen terapeutik ya, sama seperti obat yang lainnya. Pada zaman Hippocrates sudah digunakan untuk mengobati pasien. Jadi tidak hanya terbatas menghirup asap minyak yang dibakar, tetapi juga melibatkan penggunaan minyak esensial dalam pijat, kompres, dan mandi gitu. Kalau di
budaya Arab ya ada ya yang menghirup apa sih namanya? Saya lupa. Ada yang ingat nggak? Yang menggunakan eh, kayu yang dibakar terus ya diteteskan lah ininya apa namanya kayu gaharu betul buhur buhur suka sekali ya. Aromanya suka sekali rasa-rasanya kita jadi langsung berkorelasi pikiran kita tuh dengan kehangatan, kenyamanan kota Madinah, misal langsung ke situ ya nggak sih? Itulah aromaterapi. Jadi ketika satu, nanti saya jelaskan ya, satu wangian itu kita sudah identifikasi di kepala kita. Saya menghirup ini ketika saya sedang di Madinah. Sehingga ketika kita mencium lagi, ih, saya berasa ada di sana gitu. Kok bisa? Nah, itu nanti ada rahasianya ya. Pak Dahlia Zuraidah. Kak Dahlia kayu gaharu sampai sekarang saya menggunakan kayu ini. Iya betul. Itu betul-betul sangat khas sekali ya. Itu juga salah satu penggunaan dari aromaterapi. Ini dia nih, ketika menghirup aroma gitu ya. Tadi saya meneteskan essential oil kesukaan saya yaitu peppermint. Nah, Hmm. ketika menghirup aroma peppermint, bagaimana aromaterapi bekerja pada otak? Dia langsung ke otak gitu ya, mempengaruhi emosi dan memori kita terhubung lewat otak limbik. Nah, itu dia kenapa dia sampai bisa eh, apa namanya masuk ke ingatan kita gitu. Jadi saat kita menghirup minyak esensial ini, partikel aromanya masuk ke hidung. Makanya ritualnya kita sebut ya, ritualnya itu kita cuma teteskan. Kemudian hirup, di sini banyak saraf-saraf di sini ya, yang bisa merangsang otak untuk bekerja, seperti jalur bypass lah, yang mengirimkan sinyal langsung ke otak kita. Dan kenapa saya menghirupnya peppermint? Bukan minyak lavender seperti yang ada di video. Kalau minyak lavender, saya langsung ngantuk gitu pastinya. Nah itu memang kekhususan ya cara kerja dari aromaterapi ini dia bypass ke otak jadi nggak melalui perut dulu kalau obat yang lain misalkan ya dia melalui perut dulu baru ke serap pembuluh darah untuk sediaan yang oral tapi kalau untuk sediaan aromaterapi lewat aroma nah itu langsung ke saraf otak sehingga akan bekerja lebih cepat itu harapannya kenapa kita menggunakan media esensial oil ini untuk memberikan manfaatnya, gitu ya. Nah, tadi kembali lagi kenapa yang diteteskan bukan lavender tapi peppermint. Peppermint ini memiliki mekanisme kerja yang lain, bahkan bertolak belakang dengan lavender. Lavender ini, ibu-ibu kebayang nggak tanaman lavender ya? Warnanya apa? Ungu. Nah, ini ada di Ya. sini nih, ya kan? Bapak Ibu, lavender itu ketika diambil minyak asiritnya, terus kemudian kita gunakan seperti tadi di video edukasi saya, itu akan menimbulkan efek rileks, menenangkan. Jadi otak itu bikin kita jadi stay calm gitu ya. Nah, kenapa saya teteskan peppermint? Dia berlawanan hasil mekanisme aksinya dengan lavender. Kalau peppermint dia meningkatkan fokus, meningkatkan energi sehingga lebih bersemangat. Jadi kalau pagi-pagi mau kerja, mau belajar, saya akan teteskan peppermint untuk membantu mengatasi fokus saya biar tetap on point ya dan tetap bersemangat. Gitu salah satunya. Dan ini tidak dijadikan seperti obat ya. Kebayangkan kalau untuk misalkan meningkatkan fokus, untuk biar kita tidak ngantuk, harus minum obat kan enggak. Paling kita minum kopi ya kan. Tapi kalau esensial ini bisa dijadikan kita terapi, terutama untuk anak-anak ADHD seperti itu atau autis gitu ya, yang dia itu bisa pelan-pelan gitu menggantikan obat yang diminum sehingga memiliki manfaat yang sama gitu. Saya pernah punya cerita nih, pengalaman di pesawat ya. Jadi tadi harus tahu dulu
esensial ini, essential oil ini, apa manfaat yang mau kita dapatkan. Kalau kita mau dapatkan fokus, nah kita bisa ambil seperti peppermint ya. Tapi kalau kita mau membuat relax, jadi kita ambilnya lavender. Nah, ini saya punya pengalaman di pesawat. Waktu itu saya mau ke Aceh. Di pesawat Garuda itu ada anak yang eh, nangis terus gitu ya. Ada orang tuanya, bayi sih ya. Kebayang ya bayi ya. Ya kita nggak bisa lelai dong. Tapi kita terganggu ya nggak. Dan penumpang yang lain juga pasti terganggu. Tapi bingung gitu mau gimana cara meredam dari anak itu biar nggak nangis gitu. Akhirnya saya coba tawarkan ke orang tuanya. "Eh, Bapak, Ibu, boleh saya bantu, saya dokter, saya bilang gitu ya. Saya kebetulan membawa aromaterapi yang bermanfaat untuk merilekskan. Siapa tahu dengan diberikan minyak aromaterapi ini, anak ibu bisa lebih ini bisa ngantuk dan tidur gitu kan ya. Karena sebetulnya namanya anak sebenarnya ngantuk, cuman ya karena di pesawat ya kan. Ya udah, saya minta tangannya ibunya, kemudian saya teteskan, kemudian ibunya ngasih apa tangannya ke anaknya untuk menghirup dalam waktu 5 menit. Udah kayak hipnotis saja beneran. Dalam waktu 5 menit anak itu tenang, gak ada suaranya dan ternyata tidur. Dan tidak cuma anaknya yang tidur, bapaknya juga tidur karena di sampingnya itu cerita seru sih, keren. Jadi saya, oh ternyata cara kerja dari aromaterapi ini dalam hitungan menit, dalam hitungan menit saja. Itu pengalaman yang buat saya membuktikan ya bahwa khasiat aromaterapi ini bisa kita andalkan, termasuk dalam situasi yang urgen, situasi yang mungkin panik gitu ya. Dan ibu-ibu itu bisa calm dan kita juga bisa nggak mengintervensinya gimana gitu, tetap nyaman, sama-sama nyaman dan penumpang yang lain juga nyaman. Jadi tips untuk menghindari suara tangisan di pesawat yaitu bawa lavender kemana. Dan bawahnya juga cuman sedikit apa kecil gitu kan, satu tetes tapi luar biasa khasiatnya. Satu lagi nih ya, di kereta saya kan nggak nyaman dengan suara berisik ya. Ada segerombolan ibu-ibu kan kalau udah ngegeng gitu heboh, cerita gini-gini, wah berisik ketawa-ketawa. Udah aja, saya dari jauh padahal dari bangku satu di depan saya iniin aja tuh, tetesin lavender agak banyakan gitu ya. Terus saya biar lama-lama hening, serius. Si ibu-ibu itu ngantuk sendiri. Jadi ternyata kejadian ini tuh juga apa ya meyakinkan saya bahwa ternyata aroma ini bisa jarak jauh juga, nggak langsung yang dari tangan kita, tapi ketika orang mencium aroma tersebut juga memiliki efek yang sama gitu, dan itu sudah terbukti. Jadi tipsnya adalah life hacknya kalau nemuin eh, kondisi berisik di satu tempat gitu ya, kayak di kereta dan kita nggak mau bikin males gitu untuk menegur, ya udah itu keluarin aja senjatanya ya. Senjatanya untuk menenangkan lavender. Tapi jangan peppermint nanti tambah berisik. Itu Kang Reja ya sedikit pengalaman saya. Jadi si aroma ini dia bisa memasuki sistem limbik ya melalui persinyalan ya. Kemudian juga ketika aroma terhirup, sinyalnya menuju sistem limbik, mempengaruhi pusat emosi, memori, dan keseimbangan jiwa. Nggak heran kalau aroma, misalkan aroma sesuatu gitu yang tadi saya sampaikan, kita ada bau gaharu gitu ya. Nggak heran kalau aroma itu bisa langsung membuat kita nostalgia atau membuat kita berdamai atau bahagia dalam hitungan detik gitu. Untuk pewangi mobil jangan lavender dong. Iya, tapi ya kalau pewangi beda. Saya nggak bisa mengidentikan ya karena itu tadi. Yang yang ditambahkan itu bisa jadi sedikit essential oil dan tambahan parfum itu udah beda lagi. Jadi udah nggak bisa kita kasih standar khasiat ya atau standar terapeutik gitu. Nah, untuk di mobil
ini saya punya tips lagi untuk meningkatkan fokus dan ini sudah saya buktikan. Jadi di mobil itu ada colokan USB kan. Nah, cari diffuser atau alat untuk meneteskan aromaterapinya lewat colokan mobil USB-nya. Ada di toko oren. Saya beli di situ soalnya dan murah. Jadi itu fungsinya kita colokin, kemudian kita teteskan selama kita menyetir. Dan itu bisa awet, gak ngantuk, gak usah minum kopi. Asal yang diteteskan itu peppermint, bukan lavender. Kalau salah-salah, itu dia bakalan yang ngantuk. Jangan coba-coba. Yang ada bentar-bentar mampir ke rest area untuk tidur ya. Tapi kalau tetesan peppermint, Masya Allah, betul-betul terasa banget kita tetap fokus dan nggak ngantukan. Ini ya, saya kasih tips selain kita bisa minum kopi untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Satu lagi, nanti saya akan cerita di belakang juga, pengalaman saya juga selain untuk dihirup peppermintnya, kebetulan yang saya miliki ini essential oil yang sudah food grade gitu ya dan therapeutic grade. Jadi bisa ditetes ke botol minum dan kemudian dikocok gitu terus diminum sambil kita menyetir. Itu lebih-lebih lagi gitu. Jadi untuk bisa menghangatkan tenggorokan juga bisa khasiatnya tetap sama-sama untuk fokus gitu. Kalau lemongrass untuk apa, Dok? Lemongrass itu juga relaxing ya, gitu. Cuman beda ya antara parfum lemongrass sama essential oil lemongrass. Beda karena kalau parfum pengharum ruangan itu bukan ranahnya terapi. Bukan ranah, bukan food terapeutik ya, grade terapeutik, tapi lebih ke aroma aja atau wangi aja. Oke, sekarang saya yang tanya, aroma apa yang paling membekas dalam hidup Bapak Ibu, teman-teman semua? Kenapa? Boleh ya saya tahu ya. Aroma bunga mawar, Dok, gitu. Karena saya merasa ada di taman rumah mama saya atau orang tua saya gitu. Wangi karpet di Madinah, Masya Allah. Sandalwood, bahan alami, oat hangat di tubuh, aroma sereh karena wanginya enak. Aroma kesukaan mendiang mama, kenanga. Oke, bunga melati, yasmin, nilam, Gatsby, Gatsby atau minyak rambut. Ayah-ayah wae, Dokter Zainal. Kemuning, aroma buah-buahan, Masya Allah. Aroma teh, sentela. Apa? Camellia sinensis ya. Katsuri, bunga kasturi, bunga surga. Aroma tanah yang baru terkena air hujan, sendu banget. Nah, itu salah satunya ya. Jadi sebegitunya aroma itu membekas di jiwa. Karena tadi sudah menyentuh sistem limbik kita. Gitu. Masya Allah. Jadi, aromaterapi ini suatu bentuk terapi alami yang menggunakan essential oil, minyak asiri dari tanaman, bunga, daun, akar, atau kulit kayu untuk meningkatkan kesehatan fisik, emosional, dan spiritual. Aroma dari minyak ini dapat merangsang sistem limbik di otak yang mempengaruhi emosi, mood, memori, dan bahkan detak jantung serta tekanan darah. Jadi kalau udah tahu mekanisme kerjanya, Masya Allah, berbagai terapi penyakit, Insya Allah bisa kita telateni dengan aromaterapi ini ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman, semuanya bisa mendapatkan aromaterapi ini dengan berbagai macam produk ya, berbagai macam sediaan, tergantung peruntukannya untuk apa. Jenis-jenisnya bisa banyak. Ada aromaterapi balm, essential oil murni yang asiri seperti yang saya teteskan tadi ya, peppermint itu essential murni, aromaterapi candle atau lilin aromaterapi, kemudian roll on oil blend yang mungkin bisa dioles-oles ya,
di bagian tubuh kita, inhaler stick, bisa juga dispraykan gitu, bisa juga untuk produk perawatan seperti sampo, conditioner, lotion, sabun, bath salt. Yang membedakan adalah karirnya, pembawanya, dan konsentrasinya tentunya. Kalau essential oil murni, minyak asiri, kenapa tadi saya mencantumkan 1 tetes ya? Karena itu murni gitu ya, hanya essential oil aja. Sedangkan kalau kita ambil misalkan sabun aromaterapi itu kan mungkin 1 tetes tapi dijadikan ditambahkan dengan bahan pembawa untuk sabun gitu ya sehingga konsentrasinya akan sedikit gitu. Jadi tergantung peruntukannya untuk apa. Kalau untuk terapi atau terapeutik gitu, nah tentunya kita ada ketentuannya agar bisa sampai ke reseptor yang kita tuju. Kenapa sih essential oil ini bisa memanage mood kita? Ya, karena tadi langsung pada pusat emosi, keseimbangan jiwa, dan apa namanya, dia itu cara kerjanya bypass gitu ya, langsung ke saraf-saraf otak, nggak melalui sistem pencernaan kita, dan langsung berefek gitu. Sehingga bisa jadi manfaat fisik, manfaat emosional, psikologis, manfaat spiritual, dan energi juga. Gimana dok caranya menggunakan minyak asiri ini? Nah, ini ada berbagai macam. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan dari berbagai merek ya, berbagai brand gitu. Dan saya yakin kita secara personal belum bisa membuat sendiri di rumah gitu, kecuali teman-teman punya industri gitu ya, yang memang punya alat lah gitu. Nanti ada caranya yang bisa untuk membuat sendiri. Berbeda dengan membuat jamu ya. Kalau jamu saya ajarkan cara pembuatannya gitu. Merebusnya, menyeduhnya gitu. Tapi kalau aromaterapi biasanya kita dapatkan langsung dari supplier atau dari brand-brand yang sudah terpercaya. Nanti saya kasih panduannya aja cara memilihnya agar sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena banyak sekali di luaran dan kita harus membedakan mana parfum, mana aromaterapi atau essential oil. Kalau misalkan untuk pengharum ruangan biasa, biasanya itu aromaterapinya sudah banyak campurannya. Jadi essential oilnya berapa persen ditambah dengan campuran parfumnya. Dan itu ya berbahaya sih sebenarnya kalau campurannya itu mengandung chemical ingredient, chemical ini ya, apa namanya bahan-bahan kimia yang terhirup gitu. Nah, sama halnya kita menyemprotkan parfum ruangan sebetulnya. Nah, itu juga harus pilih-pilih betul-betul dalam menggunakan essential oil, menggunakan aromaterapi yang dijual di toko-toko untuk pengharum ruangan. Kalau misalkan kita mau menggunakan essential oil yang murni, jadi teteskan 1 sampai 2 tetes essential oil ini ke telapak tangan, gosok perlahan, lalu hirup dalam-dalam gitu. Jadi misalkan saya punya essential oil lemon juga, cukup teteskan seperti ini, 1 sampai 2 tetes, gosok, kemudian perlahan. Bapak Ibu bisa gunakan essential oil yang dimiliki, silahkan. Barangkali ada punya stok ya. Jadi ibaratnya essential oil ini seperti P3K di rumah ya. Jadi kalau misalkan pengen punya P3K herbal, salah satunya dari essential oil ini. Nah, lemon ini sifatnya menyegarkan. Kemudian yang kedua, menggunakan diffuser. Ini banyak digunakan di rumah-rumah, bahkan di hotel-hotel. Hotel-hotel juga sekarang udah jarang yang menggunakan semprotan yang kayak alat tukang Reza juga sudah punya stok ya, punya stok essential oil. Ya, jadi menghirupnya itu agak ditahan bentar,
Nah, biar kita kasih waktu otak untuk menerjemahkan ya, untuk diserap dulu. Menciptakan suasana yang rileks, segar, atau penuh energi di rumah tersebut. Bahkan ada beberapa essential oil yang dia khasiatnya adalah untuk membersihkan dari udara yang kotor gitu. Kemudian yang ketiga adalah pijat aromaterapi. Nah, untuk pijat aromaterapi ini ada tekniknya sebetulnya dan saya belajar jauh-jauh ke Kuala Lumpur 1 tahun yang lalu. Jadi untuk mempelajari bagaimana aromaterapi ini bisa bekerja lewat permukaan kulit yang di distimulasi dari gerakan-gerakan yang banyak persarafan-persarafan ya kan di kulit hanya dengan sentuhan. Jadi bukan pijat yang bagaimana gitu, tapi namanya ada lagi nih cabang ilmunya nih, aroma touch terapi. Aroma touch terapi ada lagi tuh kan. Jadi aroma ditambah touch, sentuhan, kemudian nanti akan mendapatkan banyak manfaat, terutama untuk case-case nyeri ya, seperti artritis, osteoartritis, dan juga case-case kanker. Karena sebetulnya banyak essential oil yang bermanfaat untuk anti cancer dan anti nyeri gitu ya. Nah, kalau pijat aromaterapi biasanya yang digunakan itu ada yang namanya eh, karirnya ya, seperti minyak kelapa. Minyak kelapa juga macam-macam. Ada VCO, ada minyak kelapa biasa, minyak lentik ya. Tapi jangan minyak jalantah. Nah, Bapak Ibu tahu nggak minyak jalantah? Jangan. Apalagi yang habis goreng ikan asin, aduh jangan ya. Nanti bau. Jadi yang digunakan adalah minyak kelapa atau lebih bagus VCO atau FCO namanya, fractionate coconut oil. Jadi dia sudah terfraksinasi, udah nggak ada baunya sama sekali, bau kelapa. Kalau VCO kan masih ada bau-bau kelapanya ya. Kalau FCO nggak ada. Dan itu bisa jadi karir untuk pijat gitu. Nah, minyak pijat andalan saya itu ada yang namanya untuk anti nyeri dan anti pegal dan relaksasi otot. Saya kasih rahasianya. Yang pertama, oleskan dulu lavender. Jadi kalau misalkan terapi saya datang ke rumah tuh saya udah menyiapkan minyak pijat andalan saya gitu. Jadi lavender diolesin dulu, tujuannya adalah untuk relaksasi otot dulu. Ya, ini saya dapat sebelumnya saya nggak paham gitu apa namanya urutan-urutannya. Tapi justru pas waktu diskusi dengan dokter Timnas Indonesia ya, kebetulan itu kakak kelas saya, gaya banget ya ini dari dokter Timnas loh kan banyak sekali kasus-kasus cedera, terkilir. Dan prinsipnya adalah intinya adalah merilekskan otot dulu. Jadi kalau Bapak Ibu terkena cedera otot gitu ya, pegel-pegel, itu kan sebenarnya ototnya lagi tegang, lagi kram. Jadi rilekskan dulu, kendorkan dulu. Caranya dengan apa? Boleh dengan lavender oil, boleh dengan minyak sereh. Nah, ya minyak sereh, minyak oil, minyak pala, minyak apa tuh di Sulawesi itu coba kasih spill. Di Sulawesi banyak sekali oil-oil yang sudah dibuat oil untuk massage ya, minyak pala itu salah satunya. Yang intinya adalah merelaksasikan otot. Nah, ketika sudah relaksasi ototnya, lalu tambahkan oil yang digunakan untuk anti nyerinya. Saya ada blending oil untuk dari berbagai macam jenis oil namanya Deep Blue. Deep Blue itu cocok banget untuk nyeri-nyeri seperti itu. Itu blendingan ya. Jadi kalau blendingan itu banyak kita boleh mencampurkan, memblending dari berbagai macam oil-oil tadi yang memiliki khasiat sinergis, yaitu khasiat yang sama satu arah gitu, anti nyeri gitu. Kemudian jadi anti radang itu kan masih satu arah gitu ya. Nah, biasanya saya campurkan itu tuh untuk merelaksasi. Nah, itu kita bisa bikin minyak oil eh, blendingan kita sendiri gitu ya untuk salah satunya adalah mengatasi pegal-pegal nyeri-nyeri. Nah, selain tadi di massage, bahkan aroma touch terapi, kita juga bisa gunakan untuk mandi.
Caranya gimana dok? Teteskan beberapa tetes essential oil ke dalam bak mandi hangat, campur dengan susu atau minyak pembawa dulu agar larut, baru apa namanya masukkan ke air gitu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menenangkan tubuh dan pikiran sebelum tidur. Boleh juga ditambahkan rempah-rempah untuk mandi ya. Jadi ada aromanya, ada rempahnya juga. Tadi seperti yang dilihat di gambar, ada juga gambar aromaterapi lilin atau spray ruangan. Nah, itu sebetulnya sama intinya essential oil cuman ditambahkan di bahan untuk membuat lilin atau untuk membuat spray dengan air. Contohnya, saya membuat body mist atau face mist. Caranya satu spray itu, kemudian ada botol spray ya, teteskan 2 sampai 3 tetes ke dalam botol spray, tambahkan air aqua. Aqua tuh, aqua tuh bukan merek ya, aqua tuh kan air gitu kan. Nah, kemudian diaduk, dicampurkan, lalu dispraykan ke wajah. Nah, harus di ini dulu manfaatnya mau yang mau diambil apa? Mau melembutkan kah, mencerahkan kah? Nah, itu harus punya ilmunya. Ini manfaatnya apa, itu manfaatnya apa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mengupas dari minyak asirinya. Minyak asiri itu apa? Biar kita paham gitu ya. Sehingga apa yang kita gunakan itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Jadi si minyak asirian ini merupakan ekstrak alami. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam tanaman itu ada yang namanya bioaktif ya, chemical compound. Bioaktif ini merupakan hasil dari metabolisme sekunder tanaman. Ada berbagai macam, tidak hanya minyak asiri, tetapi ada flavonoid, ada alkaloid, ada tanin. Nah, salah satu yang paling banyak di antaranya adalah minyak asiri. Tapi tergantung juga tanamannya. Tapi dari berbagai macam tanaman itu biasanya ada minyak asirinya. Hanya saja karakternya minyak asiri ini gampang menguap. Jadi nggak nggak mudah gitu loh untuk mendapatkannya, sehingga perlu cara untuk bisa mengekstrak dari minyak asiri ini. Contoh ya, minyak asiri dalam temulawak itu santorizol. Santorizol itu yang membuat kita meningkat nafsu makan ketika minum rebusan temulawak. Jadi temulawak ini memiliki dua fungsi yang bertolak belakang. Yang pertama, meningkatkan nafsu makan. Sehingga orang tua zaman dulu akan memberikan cekokan temulawak atau kunyit. Kunyit juga mempunyai minyak asiri juga yang dia itu bisa meningkatkan nafsu makan. Dan biasanya minyak asiri di dalam tanaman itu bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, gimana caranya apabila kita inginnya temulawak ini bisa untuk mengurangi kolesterol yang notabene kita harus mengurangi makan, betul nggak? Ya kan? Karena berbagai jurnal ilmiah ada yang menunjukkan bahwa temulawak ini bisa mengurangi kolesterol di dalam darah. Caranya gimana? Nah, ketika merebus temulawak, yang biasanya kalau untuk meningkatkan nafsu makan, kalau kita mau gunakan untuk anak kita ya, itu kita ada panci untuk merebusnya itu ditutup, ya kan? Nah, itu tujuannya adalah agar minyak asiri dari temulawak atau kunyit tersebut itu tetap stay di sana. Tapi kalau kita tujuannya ingin mengurangi nafsu makan dan mengurangi kolesterol, pancinya dibiarkan terbuka tanpa tutup, sehingga minyak asirinya akan menguap. Jadi sedikit lah yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika kita minum, kita nggak gampang lapar. Silakan dibuktikan ya. Nah, ini sudah pengalaman empiris nih. Jadi silakan membuktikan sendiri. Betul nggak sih kata Dokter Yanti gitu? Perbedaan antara merebus temulawak, ditutup pancinya dan dibuka pancinya. Itu ada ilmunya tersendiri ya. Buka tutup panci juga. Makanya Bapak Ibu, teman-teman, silakan ya check out e-book belajar herbal dasar bareng Dokter Yanti karena ilmu buka tutup panci aja ada sendiri gitu. Jadi harus paham yang menggunakan herbal dan cara mengolahnya ya. Bisa belajar langsung dengan membaca e-book yang sudah saya tulis. Oke, ini cara gimana cara penyulingannya.
atau pengolahan minyak asam. Suara jelas terdengar, ya gambar jelas terdengar, jelas terlihat. Yang dari tahun 1000 loh. Suaranya agak kecil, Dok. Suara Oh ya, videonya. suaranya videonya agak kecil. Oke, sekarang gimana? Better? Tanaman, obat, dan aromatik. Ya. Yuk kita lihat cara simpel. Jadi dalam tabung itu kita isi air. Dan di bagian atasnya kita berikan bagian tanaman yang akan kita olah menjadi minyak atsiri. Kemudian, uap hasil pemanasan akan menguap di dalam tabung dengan api dingin yang mengubah uap menjadi air. Air akan masuk ke tabung. Namun, air yang ada dalam tabung masih bercampur dengan minyak. Minyak akan mengapung di atasnya. Lalu, air akan dikeluarkan melalui keran pada tabung. Sedangkan minyak akan dipisah dan keluar dari keran minyak. Terusan minyak inilah yang kita sebut dengan minyak atsiri. Nah, seperti itu kurang lebih cara membuatnya. Jadi kayaknya nggak bisa ya kita lakukan sendiri gitu, kecuali punya alatnya. Oke. Dari Kementerian Pertanian RI ini ada bukunya, silakan di-download aja, ada di Google kayaknya. 150 spesies tanaman aromatik dan atsiri. Jadi tanaman-tanaman apa saja yang punya minyak asiri dan aromatik gitu. Bahkan ini saya spill ya, di Tawangmangu ada yang namanya kebun aromatik. Saya tuh pernah deh ke sana gitu ya. Ada yang udah nonton YouTube saya belum? Ada yang udah nonton YouTube saya belum? Yang kunjungan saya ke kebun aromatik Telogodringo. Sebentar ya, boleh ya buat apa namanya? Refreshing biar seger matanya lihat kebun yang hijau-hijau. Oh, sebentar. Bentar ya. Saya ini kan YouTube dulu. Saya share YouTube. Ada yang namanya kebun aromatik Tlogodingo. Kebetulan ada di Tawangmangu. Di sini ada orang Karanganyar. Ada orang Karanganyar di sini. Nah, dari Karanganyar itu nggak apa namanya, nggak lama-lama ke sana, cuman naik berapa kilo gitu ya, setengah jam, 15 menit setengah jam lah. Kemudian kita bisa eh, berkunjung di kebun aromatik Logo Dringo. Sebentar ya, saya sign in dulu. Nah, ngomong-ngomong channel YouTube saya, Mister Herbal Millennial ya. Bentar. Nah, ini. Hai sahabat herbal, saat ini saya sudah sampai di Hortus Inn Tawangmangu. Hortus Inn ini merupakan hotel dan villa milik UVF Pelayanan Kesehatan Tradisional RSUP Dr. Ada terlihat video dan suara terdengar. Ada kegiatan apa di sini? Yuk ikuti Herbal Journey saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan dokter saintifikasi jamu angkatan ketiga di UPF Yankestrat RSUP Dr. Sarjito.
Nah, kami sudah sampai di kebun aromatik Logo Dringo, Tawangmangu. Di sini kita ber-19 akan melakukan capacity building dalam rangkaian Diklat Dokter Saintifikasi Jamu angkatan ketiga. Yuk ikuti keseruannya. Kali ini kegiatan kami adalah pengenalan tanaman obat di kebun aromatik Klobodringo. Di sini kita belajar beraneka macam tanaman obat yang ada di sekitar kebun. Dari mulai tanaman dari jenis daun-daunan, kemudian rimbang-rimbangan, bahkan tanaman yang langka sekalipun. Di sini ternyata sudah ada contohnya. Nah, ini ketemu dengan stevia. Stevia ini sering saya bahas di konten-konten saya maupun saat live ya. Kenapa? Karena daun stevia ini daunnya memiliki rasa manis. Kita petikan. Tanpa harus diolah pun, ketika dikunyah, rasanya manis. Karena apa? Karena stevia ini mengandung steviosida. Jadi, memiliki tingkat kemanisan 250 kali lipat lebih manis daripada gula tebu. Makanya, stevia ini sering digunakan oleh industri ya untuk pengganti gula. Dan juga sebetulnya kita bisa gunakan untuk makanan maupun minuman kita sehari-hari. Nah, stevia ini ternyata selain menjadi pemanis alami juga bagus untuk menderita diabetes. Stevia ini juga berguna buat kamu yang ingin turun berat badan karena daun stevia ini meskipun dia manis tetapi zero kalori. Ada 250 jenis tanaman obat yang ditanam di kebun aromatik Logodringo ini. Kebanyakan adalah tanaman yang biasa ditanam di dataran seperti kamomile, valerian, bagian yang biasa ditanam di dataran tinggi, dibudidayakan juga di sini. Nah, saya sudah berada di kebun budidaya Lododino. Di sini ditanam beraneka macam tanaman yang berhasiat untuk tubuh kita. Di antaranya ini nih, ada tanaman chamomile. Teman-teman sering dengar ya chamomile. Chamomile ini enak sekali kalau diseduh dengan teh. Jadi kita bikin tisane dari chamomile, kemudian diseduh dengan teh, cocok dihidangkan ketika malam hari karena memiliki efek sedatif dan relaksasi. Dan kemudian chamomile ini ternyata juga memiliki efek untuk kesuburan wanita, jadi cocok untuk program hamil. Puas banget jalan-jalan mengelilingi kebun aromatik Logodringo. Nah, kalian harus datang langsung sini untuk mengenal tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita, bahkan tanaman-tanaman aromatik yang belum kita kenal. Kita harus bangga bahwa Indonesia memiliki beragam jenis tanaman obat. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu dia ya. Jadi, gak usah jauh-jauh, itu di Indonesia, Bapak Ibu. Bukan di mana-mana ya, itu di Indonesia dan kita bangga ya. Punya tempat di mana kita bisa belajar dan ini terbuka untuk umum. Gitu. Nah, terbuka untuk umum sehingga kapanpun bisa berkunjung ke sana. Oke. Dan salah satu ya penelitian tentang minyak asiri juga ini salah satunya ya, padahal banyak banget. Seperti yang bisa disimak di sini, manfaat dari berbagai macam minyak peppermint, jahe, lada hitam, kuncup cengkeh, jeruk bali putih, bergamot, lavender, kenanga. Nah, ini memiliki efek positif bagi kesehatan. Bisa mengurangi mual, muntah, kelelahan, kecemasan, rasa nyeri, meredakan gejala PMS, meningkatkan kualitas tidur. Nah, itu juga menjadi manfaat dari penggunaan minyak asiri ini. Oke, kita lanjut ke bagian terapeutik ya, minyak asiri untuk terapi. Dan yang saya rekomendasikan yang memiliki therapeutic grade. Sekarang sudah paham ya, jangan sekonyong-konyong, oh ini
minyak essential oilnya, essential oil. Taunya itu hanya untuk pengharum ruangan. Oh ini murah dok di sini dok. Iyalah itu untuk pengharum ruangan biasanya cuma berapa persen kandungan essential oil ditambahkan dengan parfum sama-sama aja. Nah yang kita gunakan 100% essential oil untuk penggunaan terapeutik. Nah salah satunya adalah diabetes. Diabetes ini penyakit yang banyak sekali diderita di komunitas dunia ya. Dan ternyata salah satu upaya kita bisa dengan minyak essential oil. Apa saja tanaman yang bermanfaat ya, yang kita bisa gunakan essential oilnya yang bermanfaat untuk menormalkan kadar gula darah. Di antaranya adalah koriander seed. Koriander seed tahu ya, biji ketumbar. Lemon balm, kita sebutnya melisa. Nah, isinya lemon balm. Clove bud, cengkeh, biji cengkeh ya. Black seed, jinten hitam. Black pepper, lada hitam. Hericium dan grapefruit. Grapefruit itu buah anggur ya. Anggur tapi buahnya. Karena ada grape seed, ada grapefruit gitu. Kemudian cinnamon, kayu manis, dan lavender. Ini adalah campuran yang biasa digunakan untuk memblending essential oil untuk diabetes. Dan kalau dia memiliki food grade ya, sertifikasi yang bisa dikonsumsi, diminum dan nggak banyak. Di Indonesia ini hanya beberapa yang memiliki food grade sertifikat. Yang saya dapatkan ini jauh-jauh. Saya dapatkannya di Malaysia. Nah, ini apa namanya memiliki sertifikat food grade gitu ya. Nah, ya jadi penggunaannya bisa dua macam. Bisa ditetes ke dalam minuman, kemudian minumannya diminum rutin, kemudian bisa juga dioles ke perut, kemudian ke titik-titik yang banyak titik sarafnya. Ini dia dari jurnal yang saya dapatkan Cambridge, Anti-Diabetic Effect of Lemon Balm atau Melissa, untuk regulasi enzim di tipe diabetes tipe 2 ya pada tikus. Bismillah. Jadi efeknya bisa mengurangi kadar gula darah melalui, nah ini ilmiah sekali bahasanya, penghambatan G6 fase dan ini PEP CK di hati ya. Jadi minyak esensial ini berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi penderita diabetes sebagai pendukung pengobatan utama, sebagai complementary medicine. Dengan apa? Dengan bantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup secara alami. Mekanisme kerjanya gimana? Mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin, efek antioksidan dan antiinflamasi, sehingga mereduksi gejala-gejala yang berkaitan dengan itu. Kemudian menstimulasi sistem olfaktori dan respons saraf. Kalau misalkan ada gejala tambahan seperti insomnia, bisa menggunakan lavender atau chamomile. Nyeri neuropatik dengan peppermint atau eucalyptus, dan masalah kulit atau luka lambat sembuh dengan tea tree oil. Kemudian untuk peringatan, nah ini juga ada sih biasanya di peringatan kemasan ya, biasanya dicantumkan di kemasan. eh Biasanya diencerkan terlebih dahulu gitu dengan, kalau untuk anak-anak terutama dengan carrier oil atau dengan air gitu kan. Nah, untuk menghindari alergi, karena kan namanya kulit orang sensitivitasnya beda-beda ya. Lakukan uji tempel terlebih dahulu di lengan bagian dalam, tunggu 24 sampai 48 jam. Itu biasanya untuk orang-orang yang memiliki riwayat hipersensitivitas. Kemudian jangan pernah menelan minyak esensial oil jika bukan food grade, ya. Kemudian yang kedua, essential oil untuk hipertensi blood pressure. Ini saya sudah membuktikan sendiri. Saya oleskan di beberapa titik yang sensitif seperti di
punggung kaki, di telapak kaki, kemudian di belakang telinga, di tengkuk leher. Saya tunggu selama 20 menit dan tensi darahnya menurun. Jadi lebih mudah ngeceknya kan kalau tekanan darah sama gula darah. Nah ya ini ada penelitiannya. Sebuah studi klinis artinya sudah diujikan pada manusia. Apa yang digunakan campurannya di sini essential oil lavender, ylang-ylang. Ylang-ylang itu kenanga ya. Marjoram, neroli menunjukkan efek positif untuk penurunan tekanan darah. Gimana mekanisme kerja aromaterapi untuk hipertensi? Jadi dia itu modulasi sistem saraf otonom. Jadi melebarkan pembuluh darah, menstimulasi saraf parasimpatik. Kalau simpatik itu bikin tegang, kalau parasimpatik itu bikin rileks. Stimulasi sistem limbik melalui saraf olfaktori, saraf penciuman kita. Kemudian ada efek farmakologisnya karena dari minyak asil itu masih ada tuh pecahan-pecahan senyawa kimia aktif yang berpengaruh pada mekanisme kerja ini. Kemudian sifatnya menenangkan, calming ya, sehingga berpengaruh pada psikologis dan emosional. Apa aja dok yang bisa digunakan untuk hipertensi? Bergamot, sandalwood, citronella, clarisage, frankincense, jasmine atau melati, helericium, dan lavender. Ini biasanya sudah tercantum di berbagai macam aromaterapi essential oilnya yang therapeutic grade itu ada judulnya di setiap botolnya. Kita tinggal campur-campurkan aja. Bisa juga menggunakan ylang-ylang, clarisage, lime, lemon balm, lemon. Ini satu resepnya gitu ya. Bisa menggunakan ini. Ini boleh di screenshot juga untuk tekanan darah tinggi. Nah, kalau aromaterapi yang dihirup bisa dicampurkan juga lewat diffuser. Teteskan 2 minyak asiri ke telapak tangan dan hirup. Nah, ini yang tadi saya bilang yang oles ya. Jadi ada berbagai cara untuk menggunakan aromaterapi ini. Dan kalau pada kemasan yang terstandar itu ada cara penggunaannya dicantumkan di situ. Misalkan N itu bisa dioleskan di kulit tanpa dilarutkan. Kalau ada A, aromatically ini dia cuma dihirup gitu. Terus topically itu dioleskan. Internally itu diminum, itu yang food grade. Kemudian N, oleskan di kulit tanpa dilarutkan. S, pakaian di bayi, kulit sensitif yang setelah dilarutkan. Terus kemudian D, larutkan untuk pemakaian. Jadi masing-masing ada aturannya sesuai dengan kemasannya. Jadi tolong baca kemasan ya. Untuk internal use yang khusus sertifikat food grade, ini saya dapatkan yang saya trusted gitu ya dari mereknya doTERRA. Nah, kebetulan di Indonesia belum ada. Jadi yang paling terdekat itu di Malaysia dan Singapura. Setelah saya cari-cari essential oil yang menurut saya cocok gitu ya, yang kualitasnya bagus, saya baru dapatkan itu. Ini salah satu contoh resep blendingan yang bisa dipraktekkan. Salah satu teman-teman bisa ciptakan berbagai macam nama ya, motivate, encourage, blend. Contohnya ini peppermint, ketumbar, kemangi, ya dicampurin jadi satu gitu. Nah ini khasiatnya membantu menemukan rasa percaya diri dan keberanian. Nah, biasanya misalkan kalau kita punya anak ya, nah enaknya tuh kalau essential ini kan bisa dijadikan kayak P3K di rumah. Kalau misalkan kita punya anak, itu anak kita kok kayaknya nggak pedean gitu. Dan kita kan pakai apa ya kan? Dikasih motivasi udah gitu. Nah, sebelum sekolah, tetesin aja dulu di tangan, di kaki, di tengkuk kepala gitu ya. Jadi dia nggak sadar bahwa dia tuh sedang diterapi sebetulnya. Ini salah satu contohnya, cheer inspiring blend. Macam-macam lah kita bisa bikin passion inspiring blend. Nah, kalau ini blending buatan saya dan teman-teman yang waktu itu juga sempat workshop di Malaysia untuk membuat satu formulasi tentang bagaimana membuat brand sendiri dari essential oil yang tadi yang sudah
tersertifikasi Food Tested Grade CPTG ya. Nah, ini kenapa saya jauh-jauh ke Kuala Lumpur karena saya ingin apa namanya essential oil yang sudah tersertifikasi seperti ini. Dan tara, saya sudah punya produk sendiri, namanya Lelungan Kit. Ini saya buat bersama teman-teman dosen dari Jogja, kemudian ada teman-teman juga dari Jakarta, eh, dari berbagai mewakili Indonesia dan kita namanya Lelungan Kit. Jadi teman-teman juga bisa bikin seperti ini sebetulnya kalau sudah tahu ilmunya, khasiatnya masing-masing dan cara meraciknya. Saya buat ini dengan rasa bangga sekali, oh akhirnya saya bisa ngeblending sama seperti teh gitu. Kemarin kan saya sharing gimana caranya bikin immunity formula saya ya. Jadi campuran teh yang saya buat. Nah, sekarang saya bikin juga oil blend bikinan saya. Ini ada kita namain ya, suka-suka kita lah namainnya apa angler. Angler itu kan apa coba angler? Ada yang tahu? Angler, angler itu ada yang tahu nggak? Nyenyak, ya bener. Jadi tahu ya ini untuk apa? Untuk tidur nyenyak. Kemudian gelnu untuk pegelinu. Ini bisa juga untuk membantu pada saat pijetan tuh yang tadi saya bilang. Nah, itu ada semua resepnya di sini. Plong. Nah, itu untuk nafas biar lebih plong gitu ya. Biasanya mempunyai riwayat asma, yang punya gejala batuk, pilek. Nah, biar nggak tersumbat, tinggal diolosin plong. Dan ini sudah apa namanya racikan-racikan. Jadi bukan tunggal ya, tapi sudah ditambah. Karena kalau tunggal kebayang ya ada beberapa oil sendiri kita harus beli gitu. Kalau ini udah tinggal langsung di apa namanya ditetes dan itu formulasi kita semua. Salah satunya ini ada teman saya di sini kalau masih ada nih Dokter Asep nih Dokter Asep yang ngajak saya belajar. Yuk dok kita belajar essential oil ke Malaysia ya. Yang mau essential oil tunggalnya juga nggak apa-apa nanti bisa just tip ke saya. Insya Allah minggu depan saya ke Malaysia lagi nih. Nah, ini teman-teman, kalau yang mau lalu ngangkit kayak gini, boleh di-scan. Tadi yang nanya ya, dok belinya di mana? Coba coba scan aja. Scan aja di sini. Kebetulan lagi khusus Meaningful Waste nih, ada promo. Saya udah kasih promo. Boleh dicekot. Kalau ada yang mau nanya, bisa dapetin di mana hasil racikan saya buah karya dan teman-teman ya formula teman-teman yang waktu itu ikut workshop sama kita dan kita buat di Indonesia namanya Lelungan Kit jadi terinspirasi dari gimana caranya biar kita traveling itu ada kit untuk P3K gitu ya P3K sehingga kita tuh kalau misalkan di kayak kemarin gitu naik kereta kayak yang saya ceritain naik kereta naik pesawat butuh tidur gitu nggak usah minum antimo kita cukup olesin angler kalau misalkan pulang-pulang dari jalan-jalan gitu kan pegel-pegel kita olesin gelnunya kemudian kalau aduh batuk pilek nafas jadi tersumbat nah kita bisa olesin plong jadi dalam satu kit itu bisa kita maksimalkan manfaatnya dibawa kemana-mana juga gampang ya. Nah, buat teman-teman yang tadi itu nanya, dok, ayo dong bikin kelas aromaterapi, boleh tuh. Nanti saya bisa ajari juga teman-teman membuat bikin produk seperti ini juga. Terserah mau dinamain apa, kayak travel kit gitu ya. Kalau ini misalkan isinya ada lavender, peppermint, sama lemon gitu kan. Jadi tergantung maunya kemana. Misalkan ada kit untuk hipertensi, diabetes, asam urat, dok, boleh. Nanti saya kasih tahu racikannya. Dan kebetulan saya punya bukunya, panduan penggunaan minyak esensial oil di sini untuk berbagai macam keluhan nih. Ada sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, pencernaan, antibodi tubuh. Ada contohnya nih, eh, untuk tonsilitis, radang itu ya, amandel. Ada tea tree tahu ya, pohon teh, kemudian oregano. Nah, di sini kumur dengan campuran air atau ambil internal untuk diminum dalam kapsul. Jadi masukkan ke dalam kapsul kalau yang untuk food grade ya. Dan bisa digunakan untuk beberapa kali. Ini salah satu contohnya. Saya akan memberikan buku ini, siapa yang mau? Boleh deh ke 5 penanya nanti
Nah, aduh udah mau habis lagi waktunya. 5 penanya boleh nanti ya. Nanti saya titipkan ke Mbak Mila. Nanti saya kirim dari tempat saya untuk teman-teman yang antusias bertanya pagi hari ini. Nah, ini salah satu contohnya. Silakan teman-teman ya yang mau coba racikan saya bisa scan di sini. Nah, ini juga Gelno, Plong. Nah, bisa dalam satu kit udah ada 3-nya. Itu aja dari saya. Kalau misalkan nggak sempat tadi scan-nya, Mbak Mila minta tolong untuk dikasih share link grup biar nanti saya bisa share lagi di sana ya. Share link grup di saya sehingga teman-teman bisa masuk ke dalam grup edukasi bersama saya dan tetap terkoneksi. Oke, terakhir sebelum diakhiri saya menyatakan bahwa ketika kata tak mampu menenangkan, biarlah aroma yang berbicara. Terima kasih. Saya Dr. Yanti Herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Yanti pagi hari ini yang membawa ilmu baru lagi nih buat saya pribadi ya. Ternyata ada yang food grade juga loh essential oil tuh. Baru tahu saya bisa diminum karena selama ini cuman sampai di therapeutic grade aja kalau saya tuh. Jadi wah Masya Allah nih ilmu yang baru. Nanti kita cari-cari yang food grade deh. Apalagi bisa itu juga tadi ya sebagai bentuk pengobatan radang gitu ya. Wah, keren banget. Oke, Bapak Ibu sekalian, nih ada yang mau bertanya, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini sudah dibuka pertanyaan sama Dokter Yanti, jadi izin saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang sudah resen di awal nih ya. Ada Pak Brion, ada Bu Zalia, ada Bu Pipit, Bu Aidede, sama Bu Tina. Nah, insya Allah nanti 5 orang ini yang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dan sebelum berikan waktu untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian bagi yang mendapatkan manfaat dari kajian kita pada pagi hari ini silahkan ya di follow-follow akun dari meaningfulways.media gitu ya agar mendapatkan info-info tidak terlewatkan dan bagi yang ingin support kita terus kegiatan dakwah di Meaningful Ways juga boleh banget silahkan ya langsung aja hubungi Kak Hadijah atau bisa langsung ke rekening BSI yang biasa. Nah, kita niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Gitu, kita langsung aja ke penanya ya, biar cepat nih. Bismillah, ada Pak Brion, Kak Sudarman. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan pada kesempatan pagi hari ini? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal buat narasumber dan moderator. Saya perkenalkan Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Bu Dokter, saya ini punya riwayat hipertensi dan hiperkolesterol. Kira-kira penggunaan herbal untuk mengurangi atau solusi masalah ini bagaimana Bu Dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brion. Bu Dokter mau langsung dijawab? Gimana tadi boleh di itu kan itunya kurang jelas tadi. Diulang ya. Ya. Ini saya salah satu pasien hipertensi dan hiperkolesterol. Oh, Jadi penggunaan herbal dari ibu ini kira-kira bagaimana sebaiknya untuk saya lakukan. oh Karena iya. saya juga berpikir ini salah satu alternatif selain farmakologi ya Bu ya. Cuman ya agak ngeri-ngeri sedap juga ini gitu. Terima kasih Bu. Ya, intinya yang namanya kita punya riwayat penyakit metabolik, penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi gitu harus dipantau dengan betul-betul ya, sehingga nggak apa-apa Pak sekarang konsumsi obat dari dokter sampai terkendali bisa juga ditambahkan dengan herbal-herbal yang mendukung untuk membantu menurunkan kolesterol maupun hipertensinya. Nah, gimana caranya? Jadi, Bapak tetap minum obat dari dokter, kasih jeda 2 jam, lalu minum resep
ramuan hipertensi. Di antaranya menggunakan kumis kucing, tempuyung, meniran, kunyit, ya. Nah, itu ada di dalam ebook hipertensi free dari saya, ada di grup ini sebetulnya. Apa namanya? Grup WA. Cuman ini grup WA-nya nggak bisa masuk ya. Bingung juga. Ini disabotase apa gimana ya? Padahal cuma dua, tiga orang tapi penuh. Makanya nanti saya coba izin nanti setelah ini saya coba bikin grup baru. Soalnya lebih gampang di-download di situ gitu ya untuk ebook resep herbal hipertensi atau bisa cek link bio saya. Nah, di situ ada berbagai macam link yang teman-teman bisa langsung download. Gimana caranya dan segala, segala macamnya ada di situ. Jadi Pak nggak apa-apa ya Pak, mau ditambahkan dengan aromaterapi juga nggak apa-apa. Jadi tetap bisa sejalan dengan herbal ini gitu. Gitu Pak, Ya, jawaban dari saya. terima Mas, kasih. apakah ada produk dari Ibu yang seperti angler atau apa sejenis untuk khusus hipertensi, Bu? Untuk hipertensi ada sih racikan saya. Nanti saya cek racikan saya ya. Nanti Bapak bisa hubungi saya untuk apa namanya mendapatkan ini. Atau Oke, saya kasih, ini mudah-mudahan saya ingat sebentar. Bapak siapa ini? Brion K. Brion. Sudarman. Bapak Brion ya. Ya. Nanti bisa save nomor saya nih ya. 081 392 17 95 23. Kebetulan saya pernah meracik. Nanti saya kirimkan beserta buku panduannya. Oke, terima kasih Bu Rianti. Ya, nanti saya kirimkan ini deh buat Bapak ya. Dicoba dulu. Mudah-mudahan cocok untuk bisa menurunkan tensinya ya. Masya Allah. Siap, Bu Dokter. Terima kasih. Pak Brion, mudah-mudahan bisa membantu ya. Itu nomor teleponnya ada di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, Bu Dewi juga tanya. Iya, Dan nah yang tadi nggak bisa scan, ya, yang nggak bisa scan, yang tadi nggak bisa masuk grup, chat saya aja deh, biar gampang. Susah juga ya. ya, terima kasih Oke. Bu. Terima kasih banyak Dokter. Masya Allah nih sampai diberikan nomornya tuh langsung di kolom chat. Iya, kayaknya ada settingan grupnya atau gimana gitu ya. Padahal isi grupnya baru sedikit, tapi beberapa teman-teman memang nggak bisa join nih. Mudah-mudahan Iya, nanti bisa betul. segera kita fiksasi ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Dan pertanyaan selanjutnya ada Bu Zalia Abu Bakar. Namun sebelum ke Bu Zalia, saya mau izin juga nih memberikan info dulu kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kelas Dokter Yanti, di pekan ini beliau ada kelas eksklusif loh di Meaningful Ways nih. Oh Jadi, iya, betul. sebelum banyak Ingat yang live saya. nih. Aduh, udah 100 orang Ah, live tuh, lupa lagi. Silahkan daftar dulu. Ini akan ada kelas bersama Dokter Yanti tentang detox fitra. Let it go and let it heal. Wah, langsung aja diklik link pendaftarannya di kolom chat tuh. Kak Adija sudah membagikan. Kita belajar bareng-bareng untuk melepaskan racun dalam tubuh, pikiran, dan jiwa secara alami. Wah, siapa yang mau kita melepaskan? Kita mendetoks secara fitrah diri kita. Ya, mangga langsung aja nih. Dokter Yanti meluangkan kembali waktunya di akhir pekan ini buat keluarga besar Meaningful Ways nih, Masya Allah. Terima kasih ya dok ya, terus mengupdate ilmu-ilmunya buat kita semua. Insya Silakan langsung daftar Allah. aja Bapak Ibu ya, kita tunggu di kelas. Dan Bu Zalia Abu Bakar jadi bertanya, kalau jadi silahkan boleh langsung di open mikrofonnya. Bu Zalianya hilang nih. Oh ada. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Halo Ibu. Iya Bu. Halo, Ah, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, Silakan Bu HP-nya Zalia. lemot. Oke, oke. Dok, langsung yang saya pengen bertanya, Dok. Mumpung nih Ya. pembahasan tentang wangi. Saya tuh kan pertama saya tuh pengen bantu. Ini ada tetangga saya, guru anaknya saya tuh punya visi misi yang mulia. Dia punya apa pesantren lansia di Palembang. Saya tinggal di Ciputat sih, Dok, di UIN dekat UIN. Itu dia punya pohon pohon gaharu banyak 70 pohon gitu. Nah, dia itu pengen hasilnya itu untuk mengumumkan si nenek-nenek cantiknya ini, tapi kami mendapat tempat untuk di mana ya yang bisa jualin nih pohon gitu.
Mungkin Maksudnya dokter Yanti punya 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 ngejualin pohon gitu, labu, Bu. Dok. Ngejualin Hah? pohonnya. Iya, uh, barangkali dokter punya punya link untuk Oh, membantu banyak ya, Bu ustazah ya? ini. Banyak 70 pohon, Dok. Sekebon. Iya, sekebon di Oh, Palembang. Terus saya pengen nanya, saya kan punya pohon kenanga, Dok, di depan kamar saya. Setiap hari saya tuh ambilin bunganya yang mateng itu, Dok, yang kuning. Saya masukin ke kamar saya. Jadi emang wangi enak gitu, Dok. Itu ininya apa, Dok? Bisa langsung gitu aja atau manfaatnya apa, Dok? Kalau kenanga gitu. Saya suka masukin ke kamar kenangan. saya, jadi kamar saya wangi banget gitu. Bisa, itu juga salah satunya kan sebenarnya yang dihirup kita tuh itunya kan ada minyak asir yang kehirup gitu. Itu juga sama, Bu. Hmm. Cuman memang konsentrasinya sedikit gitu ya. Nah, bedanya Hmm. dengan essential oil itu kebayang nggak dari 1 kilo kenanga itu cuma berapa tetes aja. Jadi satu Oke. botol tuh bisa dari berapa puluhan kilo gitu. Jadi yang ibu hirup salah satunya contoh langsung dari penggunaan essential oil yang secara langsung dihirup dari bunganya. Gitu ya, Bu. Kalau kenanga itu manfaatnya apa, Dok? Yeleng-yeleng tadi bisa untuk menurunkan tekanan darah, bisa Hmm. untuk ini tensi gitu. Apa? Hmm. Untuk relaksasi dan sebagainya gitu. Oke, oke. Nah, kalau link untuk gaharu belum punya ya, Dok? Belum. Nanti kalau misalkan ingat, Ibu ya, ingetin aja Ibu chat WA Hmm. Dok, ingetin ya Oh iya, Dok kalau saya misalkan udah ada. catat. Udah Nah, catat. kadang-kadang tuh ketemu sama siapa terus, oh iya ya pernah nih dulu nih saya denger nih ada yang punya Mm-mm. gitu kan Tapi nanti. siapa gitu kan? Iya, itu dia. Nanti saya ingetin. Ingetin aja ya, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Zalia, Bu Dokter Yanti. Dan boleh ditawarkan di kolom chat katanya tuh ada yang nanya juga Bu Sulis. Info-infonya aja Bu Zalia biar nanti bisa dikontak. Dan tentu saja Meaningful Ways ada kali ya, biasalah. Bagian uang denger gitu. Kita langsung lanjutkan ke Bu Pipit Umrawati nih. Tadi Bu Dokter Yanti udah menjanjikan 5 orang, jadi saya mesti mengakomodir. Khawatir Terima ditanya. kasih loh. Ini padahal waktunya udah lebih nggak apa-apa ya, Kang Reza. Kang Reza mau ke kantor. Enggak, aman. Kantor saya di sini kok, di dalam rumah. Sip, Bu sama Pipit, kalau gitu. silakan Bu Pipit dari Bandung. Mangga apa yang mau ditanyakan nih? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, dok. Waalaikumsalam, Bu Pipi. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Gimana? Ini, dok, saya kan anaknya masih kecil-kecil nih, dok. Mhm. Tapi sering kena flu, dok. Gimana? Itu sering kena Ah, flu ya. Mm. Itu esensial oil yang bagus buat anak-anak apa ya, dok ya? untuk pilek ya. Ah, Nah, itu bagus ya, sebetulnya peppermint. Peppermint peppermint. bagus. Terus, Mm. peppermint. Peppermint itu Sama satu melegakan lagi, dok. tenggorokan. Mm. Ya, sama satu lagi, eh, kalau esensial oil itu apa ada kadaluarsanya, dok? Nah, itu juga biasanya ada. Cuman ya, entah di sini ada nggak? Oh, ada. Di sini Ada. dicantumin nih, 2029. Biasanya di bawah. Oh, oh iya dok. Ya aja dok, makasih dok. Iya, sama-sama. Siap Bu Pipit, jangan lupa nanti itunya ya, kontaknya untuk bisa diberikan tadi buku dari. Iya betul banget nih, saya pun salah satu wasilah awal-awal kenal essential oil itu dokter Yanti apa? Dok, dari karena Hmm, anak-anak sering batuk pilek awalnya. Nah, dulu tuh sempat nggak percaya nih yang gini-gini emang iya gitu ya ngaruh ya ngefek. kan? Nah, Iya, ternyata ngerasain sendiri. ternyata tuh Manfaat. lebih cepat tenang, lebih cepat baliknya lagi gitu buat sehat, nafasnya lebih lega. Biasanya kan kalau anak kecil tuh kayak siksa banget ya kalau udah batuk pilek tuh. Nah kita tinggal tetes-tetes aja tuh di bantal, di selimut gitu. Wah itu menenangkan banget lah. Kalau buat Oke, anak-anak tuh gampang pemberiannya itu yang paling penting. Jadi buat orang tua itu nggak cemas, nggak panik kan? iya betul betul. Oke deh, Masya Allah. Terima kasih Bu Pipit nih jadi ngingetin saya kembali. Bu Ai, Dedek Kuresin, ada yang mau ditanyakan jadi? Nih sudah penanya keempat nih ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih Kang Reza atas kesempatannya. Pagi Bu Dokter, saya Dede dari Garut ya, tapi domisili di Kediri. Yang mau saya tanyakan, saya kan anaknya masih kecil-kecil, terus suka tantrum nggak jelas gitu, Dok. Tiap malam, kadang siang juga gitu. Nah, tadi kata Bu Dokter pakai apa lavender ya. Nah, untuk apa produknya Bu Dokter ada nggak? Sama kalau nanti dikasih ke anak itu orang tuanya eh, biar nggak ikut tidur gimana dok? Soalnya kadang suka ayun-ayun gitu ya kalau orang Sunda itu suka ngomong anak kalau mau tidur gitu. Mm-mm. Begitu dok pertanyaannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada Bu, kebetulan saya punya stok tuh lavender. Kalau mau boleh. Saya bawain dari Malaysia. Saya tuh saking itu ya pengorbanannya tuh ya bawa essential oil dari Malaysia tuh kena di bea cukai. Aduh lumayan. Jadi harga essential oilnya itu lebih lebih mahalnya lagi adalah ongkos bea cukainya. Ya Allah, bener-bener deh ujian banget. Saking pengen dapet dengan grade yang bagus gitu. Suka dukanya seperti itu. Huntingnya di Malaysia karena yang terdekat kalau nggak di Malaysia ya Singapura. Tapi Masya Allah itu betul-betul bisa untuk terapeutik. Itu yang saya sukai gitu. Dok, untuk Oke. pesan bukunya dokter di mana? Sebenarnya nggak dijual sih buku buku saya. Nanti yang saya utamakan dulu yang ini ya. Yang ini saya utamakan dulu. Yang tadi bertanya Mas Reza, silakan langsung aja chatnya biar nggak ngerepotin Mbak Teh Mila nih. Jadi langsung chat aja nanti saya kirim gitu. Nah, langsung chat ya. Tadi teman-teman yang sudah bertanya, boleh. Sekarang pertanyaan kelima, ada Bu Tina WR. Silahkan, Bu. Apa yang mau ditanyakan nih? Bu Tina, mana Bu Tina tadi? Oh, ada gitu. Silakan, Bunda. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Ini dok, halo Iya, ya. sudah ada suaranya, Bu. Silahkan. Aman. Ini dok mau tanya, anak saya ini kan apa, kurang fokus dan gampang tidur, sering tidur. Mhm. Kata pem, kata pembimbingnya itu mungkin kena adenoid katanya. Hmm. Disuruh belum pernah saya periksakan sih dok, karena di pondok kan kemarin. Nah, ini tapi saran dari pembinanya agar anaknya fokus disuruh operasi gitu, karena ada apa di hidungnya itu kayak bengkok gitu. Hmm. Mungkin adenoid kan? Apa betul itu dok? Dan Jadi apakah pembesaran kenapa? mungkin ya. Karena adenoid itu kan jaringan limfoid ya, memang letaknya di belakang hidung, di atas langit-langit mulut. Nah, itu yang menyebabkan gangguan. Nah, kalau infeksi atau radang, apa namanya itu nanti si adenoid ini dia akan membuat gampang sakit gitu. Jadi intinya mungkin yang dimaksud adalah pembesaran adenoid. Nah, kalau misalkan udah terlanjur bengkak banget gitu ya, memang harus harus tadi diangkat gitu ya. Tapi itu betul-betul harus dikonsultasikan lagi ke dokternya gitu. Apakah memang sudah harus diangkat atau bisa dikurangi peradangannya. Kalau misalkan ibu berkenan, bisa coba dulu dengan menghirup essential oil ini yang memiliki khasiat anti radang ya, seperti peppermint juga memiliki khasiat anti radang. Kemudian jahe gitu essential oilnya. Terus nanti dihirup secara rutin ya. Apakah ada pengurangan dari pembesaran adenoidnya atau tidak nanti bisa dievaluasi. Gitu ya Bu ya. Oh ya, ini dok belum, ini baru perkiraan sih dok, karena kok anaknya gampang Nah itu gampang harus dicek secara langsung Bu, nggak bisa kita. Hmm. Gitu. tekan ke dokter dulu betul adenoid apa enggak ya dok ya? Iya jangan kira-kira gitu. Saya juga nggak bisa melihat secara Iya, kasat mata gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Hmm. Tapi coba dengan peppermint juga untuk meningkatkan fokusnya, Bu ya. enggak. Ini karena kemarin ada anu masukan dari pembinanya kan, kok anak ini
kurang fokus dan gampang tidur gitu. Pas dilihat sama pembinanya dilihat kok hidungnya agak bengkok gitu. Tapi anaknya sehat aja, maksudnya nggak ada kendala kayak perada, nggak sakit, nggak apa. Cuma gampang tidur dan kurang fokus gitu. Hmm, Jadi disarankan operasi, tapi saya kan mikir dok kalau operasi, maksudnya anaknya sehat aja karena itu. Gitu. Terus Iya, konsultasi ke dulu aja nih. betul. betul. Oh, Konsultasi agar lebih pasti ya diagnosisnya. Gitu. ya. Masih dok, jazakillah khair. Sama-sama, Bu Tina. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab semua. Ya, Alhamdulillah. Nih, 5 orang kelas. Dan saya sebelum ini saya pengen bacain dulu nih dari Pak Asep Rudi nih. Masya Allah menarik banget. Izin testimoni, Dokter Yanti launching ebook manfaat essential oil. Saya baca dan saya praktekkan. Saya punya keluhan stres sampai nyeri kepala dan telinga kiri saya sampai kurang dengar. Wah, ini saya mirip juga kayak gini nih. Setiap malam saya oleskan lavender. Alhamdulillah dalam 2 minggu keluhan nyeri dan tegang di telinga juga leher berkurang. Dan telinga kiri saya plong dan pendengaran kembali normal. Nih, makanya relate banget. Dan ini masih menambahkan di bawah nih Pak Asep Rudi nih. By the way, hasil racikan seperti lelungan kit yang Dokter Yanti buat, saya tawarkan ke travel umroh. Alhamdulillah bisa bekerja sama dengan travel umroh dan bisa lalu 100 paket untuk jemaah umrohnya. Wah, Masya Allah, Karena Barakallah, kan Pak buat di Asrori. jalan kan itu Bang Reza ya kan namanya umroh tuh P3K tuh wajib lah nasinya gampang tuh itu salah satunya. Iya, betul ya, karena perjalanan jauh, kita juga banyak ibadah fisik di sana ya. Iya betul. Pegel-pegel gitu kan. Iya, betul banget. Mm-mm. Dokter, Alhamdulillah nih sudah terakomodir semua, teman-teman semua, keluarga Meaningful Way. Sekali lagi saya mengingatkan bagi yang ingin belajar lebih lengkap tentang detox fitrah di pekan ini boleh banget. Silahkan daftar di klik pendaftaran dulu nih di kolom chat. Dan satu lagi terakhir sebelum saya tutup, saya ingin nanya nih kepada teman-teman semua, kalau misalkan kita adakan kelas premium, mentoring, mentorship gitu ya bersama Dokter Yanti, kira-kira tema apa yang pengen banget Bapak Ibu ikutin? Ini cuman boleh pilih satu ya. Nanti kita polling juga akan bagikan di grup Meaningful Ways. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan bergabung dulu. Tapi cek ombak dulu di sini. Kalau misalkan kita mau bikin mentoring nih bersama Dokter Yanti, apa yang pengen dibahas lebih lanjut, lebih dalam? Apakah tentang diet, tentang detox journey, atau herbal? Coba kita cek ombak dulu nih di grup, di kolom chat. Herbal, detox, detox herbal. Promil, waduh, kalau promil mungkin bisa langsung coaching. Langsung sama Dokter Yanti minta eksklusif private. Wah, detox banyak juga nih, herbal, detox. Oh, ini nggak ada yang mau diet ya di sini, ternyata udah ideal semua kayaknya nih. Oke, nanti kita lihat pollingnya seperti apa. Kita buka juga di grup Meaningful Ways, maka pastikan tergabung dengan grup Meaningful Ways yang terbaru ya. Ini alhamdulillah grup pertama kita sudah hampir full, sudah 1.000 lebih. Karena grup WhatsApp itu sekarang maksimal 1.050 ya kalau nggak salah. Nah, pastikan sudah tergabung. Kalau belum tergabung, segera klik juga tuh tadi link grup Meaningful Ways yang terbaru. Dokter Yanti, itu mungkin untuk hari ini ada yang mau disampaikan sebagai Meaningful Way statement pagi hari ini ya. Boleh dok ditutup. Iya. Aromaterapi bukan hanya bicara tentang rasa, tetapi tentang khasiat yang tersembunyi dari tanaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Tetap belajar, tetap rendah hati untuk belajar dan memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Terima kasih yang sudah menyimak kajian sehat pagi ini bersama Meaningful Ways. Masya Allah, Barakallah Fik, Dokter Yanti terima kasih banyak. Kami sebetulnya yang banyak-banyak terima kasih nih karena Dokter Yanti sudah meluangkan waktunya dan setiap hari Rabu istiqomah banget hadir. Masya Allah, terima kasih Alhamdulillah banyak. Allah izinkan istiqomah, Masya Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan yang luar biasa, Masya Ya, Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Doanya, Dokter. doanya ya, itu Ya, yang paling penting, doanya untuk istiqomah karena Masya Allah godaannya, Masya Allah.
Sehat-sehat, berkah-berkah keluarga Amin, semuanya, amin, ilmunya ya amin, dokter amin, ya. Bapak amin, Ibu amin. sekalian, itu kan benar yang paling penting saya pribadi mewakili teman-teman Meaningful Ways dengan segala kerendahan hati minta banget didoainnya khususnya kepada teman-teman yang nggak pernah kelihatan nih, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, kakak-kakak desainer tuh yang menyajikan flyer-flyer setiap kelasnya tuh Masya Allah semakin keren, semakin apa ya, membahagiakan kita semua gitu. Maka yuk kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua ya. Tadi bagi yang grup satunya sudah penuh, Meaningful Way 1, mungkin bisa dinotis juga Kakak Hodijah ya, agar dibuatkan segera link grup yang kedua. Sampai jumpa kita besok insya Allah hari Kamis ya, akan ada bersama Dokter Gustaf. Seperti biasa kita akan bahas juga tentang kesehatan secara holistik. Dan akhir kata untuk menambah keberkahan hari ini, dan mohon maaf ya, hari ini offside waktunya agak lama nih sampai 24 menit. Mudah-mudahan justru malah semakin menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan ya. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Dokter Yanti Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. Dokter Santi, barokah ilmunya. Kang Reza dan Kang Reza. teman-teman. Bu Deden, Luar biasa, Bu alhamdulillah. Icun, Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan amin, kebenaran. amin ya Husnul Allah. khatimah, alam barzah yang indah sesuai Masya dengan Allah, Rasulullah ya. indah banget. Oke, izin tutup ruangan Zoom ya. Pak 5, Masya Allah, sampai 4, 3, 2, 1. Bismillah ya Allah.